Perkenalkan, nama saya Octavia Permatasari Sihombing. Saya dari kelas Ikom A, NIM 2171650038. Di sini saya akan menjelaskan tentang isi dari buku R. Sueroso SH Pengantar Hukum. Yang bagian A itu pengertian dari segi pengantar. PIH atau pengantar ilmu hukum terdiri dari kata pengantar, dan ilmu hukum mengantar berasal dari perkataan pengantar, berarti membawa ke tempat yang dituju. Dalam bahasa asing juga diartikan in leading atau Belanda dan introduction atau Inggris, yang berarti memperkenalkan. Dalam hal ini yang diperkenalkan ialah ilmu hukum. Bertitik tolak dari kata pengantar inilah, maka PIH boleh ditinggalkan oleh mereka yang ingin mempelajari masalah dan cabang-cabang ilmu hukum. Yang B, pengertian dari segi ilmu hukum. Arti dan apakah yang dimaksud dengan ilmu hukum menurut pakar hukum antara lain. Yang A, cross, bahwa ilmu hukum adalah segala pengetahuan hukum yang mempelajari hukum dalam segala bentuk dan manifestinya. Yang B, ilmu hukum dalam perpustakaan hukum dikenal dengan nama jurisprudence, yang berasal dari kata juris yang artinya hukuman atau hak, berarti melihat ke depan atau mempunyai keahlian, dan arti umum dari jurisprudence adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum. Yang C itu Curjon, berpendapat bahwa ilmu hukum adalah suatu ilmu pengetahuan yang mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Ilmu hukum tidak hanya membicarakan mengenai peraturan perundang-undangan saja, melainkan juga filsafatnya, perkembangannya dari masa yang lalu sampai sekarang, serta fungsi-fungsi hukum pada masa tingkat peradaban umat manusia. Dengan demikian, dengan singkat dapat dikatakan bahwa subjek dari ilmu hukum adalah hukum sebagai suatu fenomena dalam kehidupan manusia di mana saja dan kapan saja. Dengan demikian, hukum itu dilihat sebagai fenomena universal dan bukan lokal atau regional. Yang D, Purnadi Purbakarka dan Suerjono Suekanto dalam bukunya Perihal Kaidah Hukum menyebutkan bahwa ilmu hukum mencakup yang pertama ilmu tentang kaidah atau Normwissenschaften atau Solenwissenschaften. Yang kedua itu ilmu pengertian, yakni ilmu tentang pengertian-pengertian pokok dalam hukum seperti misalnya subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan objek hukum. Ilmu tentang kenyataan atau Tatsakenwissenschaft atau Sinwissenschaft yang menyoroti hukum sebagai perikelakuan sikap tidak yang antara lain mencakup sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. E, ilmu pengetahuan hukum juga disebut sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kaidah-kaidah hidup manusia supaya saksi-saksi dapat dikenakan oleh pengusaha sebagai kaidah di satu pihak dan sebagai gejala sosial di pihak lain. Yang F, ada yang mengatakan bahwa ilmu pengetahuan hukum adalah suatu ilmu yang berusaha menjelaskan tentang keadaan inti dan maksud tujuan dari bagian-bagian penting dari hukum, serta pertalian antara berbagai bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum. G, dari uraian di atas dapat dikatakan secara singkat bahwa ilmu hukum adalah suatu pengetahuan yang objeknya adalah hukum, dan khusus mengajarkan perihal hukum adalah segala bentuk dan manifestasinya. C, cabang-cabang ilmu hukum yang termasuk ilmu hukum. Yang pertama, J. van Apeldoorn berpendapat bagian ilmu hukum terdiri dari yang pertama sosiologi hukum, yang kedua sejarah hukum, yang ketiga perbandingan hukum. Yang kedua, W.L.G. Lemaire berpendapat bahwa bagian dari ilmu hukum terdiri atas yang pertama ilmu hukum positif, yang kedua sosiologi hukum, yang ketiga perbandingan hukum, yang keempat sejarah hukum. Yang ketiga, J.B.H. Beller-Freud membagi ilmu hukum atas yang pertama dogmatik hukum, yang kedua sejarah hukum,
Yang ketiga, perbandingan hukum. Yang keempat, politik hukum. Yang kelima, ajaran hukum umum. Yang keempat, Prof. Lee Oenhock SH berpendapat bagian ilmu hukum terdiri dari ilmu hukum positif. Yang kedua, sosiologi hukum. Yang ketiga, sejarah. Yang keempat, Prof. Lee Oenhock SH berpendapat bagian ilmu hukum terdiri dari yang pertama ilmu hukum positif, yang kedua sosiologi hukum, yang ketiga sejarah hukum, yang keempat perbandingan hukum, yang kelima ilmu hukum dogmatik atau ilmu hukum sistematis. Yang D, pendapat para pakar hukum. Yang pertama, Dr. Andus Suedjono Dirjosisworo SH. Hukum ilmu, hukum pengetahuan itu berusaha menjelaskan tentang keadaan, inti, maksud, dan tujuan dari bagian-bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum. Yang kedua, Profesor Dr. Ahmad Sanusi Sarjana SH mengatakan sebagai berikut. PIH termasuk dalam mata pelajaran dasar. Ia mengatakan pula bahwa PIH juga diajarkan pada fakultas-fakultas selain fakultas hukum dengan tujuan untuk mengkualifikasi mata pelajaran pembuku ke arah pengetahuan hukum pada tingkat persiapan yang menang sudah menjadi tradisi walau usia PIH itu relatif muda. Sejarah singkat pengantar ilmu hukum. Yang pertama, PIH berasal dari terjemahan bahasa Belanda, yaitu inleiding tot the Rijkswetschap. Istilah ini dipakai tahun 1920, yaitu dimasukkan dalam Hoger Onderwijswet atau Undang-Undang Perguruan Tinggi Belanda. Yang kedua, di Indonesia inleiding tot the Rijkswetschap dikenal sejak tahun 1924 dengan didirikannya Rijkshogeschool di Batavia. Yang ketiga, PIH digunakan pertama kali di Indonesia di Universitas Gadjah Mada yang berdiri di tanggal 3 Maret 1946. Peran dan fungsi pengantar ilmu hukum. Yang pertama, peran dan fungsi PIH. Yang pertama, lakukan segala masalah yang berhubungan dengan hukum. Yang kedua, berusaha untuk menjelaskan tentang keadaan, inti, maksud, dan tujuan dari bagian-bagian penting tersebut. Yang ketiga, memperkenalkan ilmu hukum. Yang keempat, merupakan dasar dalam rangka studi hukum. B. Bukti-bukti pentingnya peran dan fungsi PIH. Yang pertama, dalam rangka sistem kredit semester atau SKS, mata kuliah pengantar ilmu hukum bobot SKS-nya lebih besar dari cabang ilmu lainnya. Yang kedua, menurut keputusan Kopertis, pengantar ilmu hukum merupakan mata kuliah ujian negara. Kedudukan PIH di antara ilmu sosial lainnya. A. Ditinjau dari segi ilmu sosial. PIH adalah suatu mata pelajaran yang merupakan pengantar ke arah ilmu hukum. Ilmu hukum termasuk ilmu sosial yang objek penyelidikannya adalah tingkat laku pada manusia dan masyarakat dalam berbagai bentuk. B. Ditinjau dari segi disiplin hukum. Yang pertama, filsafat hukum, ilmu yang mempelajari pertanyaan mendasar dari hukum atau hakikat hukum. Yang kedua, politik hukum, disiplin hukum yang mengkhususkan diri pada usaha memperankan dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan masyarakat. Metode pendekatan dalam mempelajari pengantar ilmu hukum. PIH sarana memperkenalkan ilmu hukum. Yang kedua, PIH mempelajari hukum dari segi ilmiah secara sentral dan universal. Persyaratan sebagai dosen pengantar ilmu hukum. Yang pertama, Profesor Dr. Ahmad Sanusi SH. Dalam buku PIH dan PTNI memberikan penjelasan. A. Harus menguasai bahan-bahan, baik bahan yang menjadi keseluruhan pembahasan mata pelajaran PIH maupun pengetahuan lain yang mengandung PIH. Yang kedua, memahami syarat pedagogis. Yang C. Mempunyai kemampuan untuk menarik serta membangkitkan semangat mahasiswa. D. Mampu dan berani mempolarisasikan secara kuliahnya.
Memberi petunjuk kepada mahasiswa agar para mahasiswa untuk selanjutnya dapat belajar sendiri. 2. Direktur Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menegaskan yang A. Pemberian pelajaran PIH jangan sampai merupakan pemberian pelajaran filsafat hukum. B. Untuk memperluas pandangan-pandangan mahasiswa, seyoginya diperkenalkan pula disiplin hukum. Hakikat daripada pengantar ilmu hukum. Yang pertama, PIH merupakan suatu mata pelajaran yang menjadi pengantar dan petunjuk jalan bagi siapapun yang ingin mempelajari ilmu hukum. Yang kedua, sebagai suatu mata pelajaran PIH memberikan dan menanamkan pengertian dasar mengenai arti, permasalahan, dan persoalan-persoalan di bidang hukum, sehingga ia menjadi mata pelajaran utama yang harus dikuasai. 3. PIH memberikan gambaran-gambaran dan dasar yang jelas mengenai sendi-sendi utama hukum itu sendiri. Yang keempat, karena PIH merupakan mata pelajaran dasar, maka bagi mereka yang ingin mempelajari ilmu hukum harus menguasai mata pelajaran PIH lebih dahulu. Ruang lingkup pembahasan oleh pengantar ilmu hukum. A. Hukum sebagai objek ilmu hukum. Yang pertama, apakah hukum itu? Yang kedua, apakah tujuan hukum itu? Yang ketiga, bagaimana hukum itu terbentuk? Yang keempat, apakah sumber-sumbernya? Yang kelima, bagaimanakah sistem dan klarifikasinya? Dan yang keenam, itu dan sebagainya. B. Ilmu hukum sebagai norma hukum. Yang pertama, hukum sebagai kaidah hukum. Yang kedua, kaidah hukum dan kaidah lainnya. C. Ilmu hukum sebagai ilmu pengetahuan. Yang pertama, subjek hukum. Yang kedua, objek hukum. Yang ketiga, peristiwa hukum. Yang keempat, perbuatan hukum. Yang kelima, hubungan hukum. Yang keenam, akibat hukum. Yang ketujuh, masyarakat hukum. D. Ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan. Antropologi hukum, sosiologi hukum, sejarah hukum, psikologi hukum, perbandingan hukum. Pengertian tentang hukum. Belanda Immanuel Kant tahun 1800 pernah mengatakan, lebih kurang para juris masih mencari suatu definisi mengenai pengertian tentang hukum. Yang A. Arti hukum dari segi etimologi. Hukum. Di dalam pengertian hukum terkandung pengertian bertalian erat dengan pengertian yang dapat melakukan paksaan. Yang kedua itu berasal dari rectum atau bahasa Latin yang mempunyai arti bimbingan atau tautan atau pemberitahuan. Yang ketiga itu ius. Kata ius atau Latin berasal dari Latin. Luber artinya mengantar atau mengatur atau memerintah. Yang keempat, lex. Kata lex berasal dari bahasa Latin dan berasal dari kata leser. B. Definisi hukum oleh berbagai pakar. Hukum Profesor Dr. Andus P. Boff. Hukum ialah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan mendapat tata atau keadilan. Yang kedua itu Profesor Dr. Van Ken. Hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat. Yang ketiga itu Profesor Van Alpedorn. Batasan hukum sebenarnya hanya bersifat menyeramatakan saja, dan itu pun tergantung siapa yang memberikan. C. Hukum dalam berbagai arti. Yang pertama, hukum sebagai keputusan pengusaha. Hukum merupakan serangkaian peraturan tertulis seperti undang-undang dasar, undang-undang, keputusan presiden, peraturan pemerintah, keputusan menteri, peraturan daerah. Yang kedua, hukum dalam arti petugas. Hukum adalah para petugas penegak hukum. Yang ketiga, hukum dalam arti sikap tindak. Hukum tidak seperti bekerjanya penegak hukum yang mengatur dan memaksa masyarakat, maka bekerjanya sikap tindak ini tidak terasa. 4. Hukum dalam arti gejala sosial. Filosofi Yunani
Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah John Pollution, ialah manusia makhluk hidup yang bermasyarakat. Yang kelima, hukum dalam arti kaidah, himpunan petunjuk hidup atau perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib dalam sesuai masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Yang keenam, hukum dalam arti disiplin. Hukum dalam arti disiplin melihat hukum sebagai gejala kenyataan yang ada di tengah-tengah masyarakat. 7. Hukum dalam arti ilmu hukum. Ilmu tentang kaidah atau norma atau Solenwissenshef, yaitu ilmu yang menelaah hukum sebagai kaidah atau sistem kaidah-kaidah dengan dogmatik hukum dan sistematik hukum. Yang kedelapan, hukum dalam arti tata hukum. Hukum yang sedang berlaku di suatu negara. Hukum terdapat di mana-mana. Yang pertama, hukum terdapat di seluruh dunia asal ada masyarakat manusia. Yang kedua, Apeldoorn pernah menulis hukum terdapat di seluruh dunia. Yang ketiga, anggapan-anggapan tersebut adalah anggapan modern. Yang keempat, penyelidikan para ahli ilmu pengetahuan sosiologi, hukum dan antropologi. 5. Budaya modern menghasilkan bukti-bukti bahwa hukum ada di mana saja. Peran dan fungsi hukum. Yang pertama, peran hukum dalam masyarakat. Masyarakat primitifnya juga terdapat hukum. B. Besar dan kecilnya masyarakat selalu diikuti oleh hukum. C. Hukum terdapat di mana saja dan di seluruh dunia. 2. Tiap hubungan tentu menimbulkan hak dan kewajiban. 3. Masing-masing anggota masyarakat mempunyai kepentingan. B. Fungsi hukum sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat. Yang kedua, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin. Yang ketiga, sebagai penggerak pembangunan. Yang keempat, fungsi kritis hukum. Tujuan hukum. Tujuan hukum pendapat berbagai ahli. Dr. Wirjono Projodikoro, SH, dalam bukunya Perbuatan Melanggar Hukum menyatakan bahwa tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat. Profesor Subekti, SH, dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum dan Pengadilan, Profesor Subekti, SH, mengemukakan bahwa hukum itu mengabdi pada tujuan negara yang intinya ialah menandatangani kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya. Yang C. Profesor Mr. Drlj Apeldoorn menyatakan bahwa tujuan hukum adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil. Tentang keadilan, yang pertama, keadilan distributif atau distributif. Keadilan distributif ialah suatu keadilan yang memberikan kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasa atau pembagian menurut haknya masing-masing. Yang kedua, keadilan kumulatif. Keadilan kumulatif adalah suatu keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota tanpa mempedulikan jasa masing-masing. Hukum ditaati orang. Ketaatan pada hukum terlepas daripadanya sanksi secara sadar atau tidak. Yang pertama, menurut Utrecht atau Pengantar dalam Hukum Indonesia halaman 42, orang menaati hukum karena bermacam-macam sebab. Yang pertama, karena orang merasakan bahwa peraturan-peraturan itu dirasakan sebagai hukum. Yang kedua, karena ia harus menerimanya supaya ada rasa ketentraman. Yang ketiga, karena masyarakat menghendakinya. Yang keempat, karena adanya paksaan atau sanksi sosial. Yang kedua, hukum ditaati orang karena hukum itu bersifat memaksa. Yang ketiga itu beberapa teori dan aliran yang menyebabkan menganggap hukum ditaati orang. A. Ajaran hukum alam Aristoteles. Aristoteles berpendapat bahwa ada dua macam hukum, yaitu yang pertama, hukum yang berlaku karena penetapan penguasa negara. Yang kedua, hukum yang tidak tergantung dari pandangan manusia. Yang B. Ajaran hukum alam Thomas Aquino. Thomas Aquino bahwa
hukum alam itu adalah yakni dalam hukum abadi yang merupakan rasio ketuhanan, yaitu menguasai seluruh dunia sebagai dasar atau landasan bagi timbulnya segala undang-undang atau berbagai peraturan hukum lainnya, dan memberikan kekuatan mengikuti pada masing-masing peraturan hukum tersebut. Hukum alam itu terdapat pula. Yang pertama, Principia Prima, yang merupakan norma-norma kehidupan yang tidak berlaku secara fundamental, tidak universal, tidak mutlak, kekal, berlaku bagi segala bangsa dan masa. Yang kedua, Principia Secundaria, yang merupakan norma-norma kehidupan yang tidak fundamental, tidak universal, tidak mutlak, melainkan relatif tergantung pada manusianya. Yang C, ajaran hukum alam Hugo de Groot. Hukum kodrat adalah pembawaan dari setiap manusia dan merupakan hasil pertimbangan dari akal manusia itu sendiri. Karena dengan menggunakan akalnya, manusia dapat memahami apa yang adil dan apa yang tidak adil, mana yang jujur dan mana yang tidak jujur. D, ajaran hukum alam Rudolf Stamler mengatakan bahwa hukum alam itu berlaku di mana saja, kapan saja, bagi siapa saja. Karena Rudolf Stamler berpendirian bahwa kebenaran hukum itu selalu tergantung pada keadaan waktu dan tempat. Kodifikasi dan perkembangan hukum. Yang pertama, kodifikasi. Kodifikasi hukum adalah pembukuan hukum dalam suatu himpunan undang-undang dalam materi yang sama. Yang B, mengapa tumbuh kodifikasi hukum? Untuk mengatasinya tidak adanya kepastian hukum dan kesatuan hukum di negara Prancis, maka Napoleon yang pada waktu itu berkuasa sebagai kaisar memerintah kepada Portalis agar disusun undang-undang nasional yang berlaku untuk seluruh negara Prancis. Portalis menyusun rancangan undang-undang yang dimaksud dengan mengambil hukum kebiasaan yang berlaku di Prancis sebagai hukum Jerman dan hukum Romawi. C, perkembangan kodifikasi hukum. Dengan adanya Kode Napoleon dan Kode Seville, anggapan bahwa yang pertama, seluruh permasalahan hukum sudah tertampung dalam suatu undang-undang nasional. Yang kedua, di luar undang-undang tidak ada hukum, undang-undang sudah lengkap dan sempurna, serta tidak mempunyai kekurangan-kekurangannya. Yang ketiga, hakim hanya melaksanakan undang-undang yang berlaku di seluruh negara. D, aliran-aliran hukum yang timbul kemudian. Yang pertama, ajaran Freiherr. Ajaran Free timbul pada tahun 1840 karena ajaran legisme dianggap tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan perkembangannya serta kemajuan masyarakat, kemajuan teknologi dan terus bertambah tumbuhnya penduduk. Masalah hukum yang baru timbul dan belum tertampang dalam undang-undang nasional yang sudah ada. Yang kedua, aliran Rechtfinding. Setelah aliran hukum bebas dipergunakan oleh banyak negara, maka timbul aliran baru yang dinamakan Rechtfinding atau penemuan hukum. Kalau aliran bebas bertolak pada hukum di luar undang-undang, maka aliran bebas berolak pada hukum di luar undang-undang. Maka aliran Rechtfinding mempergunakan undang-undang dan hukum di luar undang-undang. Aliran-aliran atau praktik hukum. Di dalam praktik 3 aliran hukum, yaitu aliran legisme, aliran Free Rechtlich atau Free Rechtwegung atau Free Rechtsschule, aliran atau penemuan hukum. Aliran-aliran tersebut mempunyai pengaruh sesuai dengan zaman serta mewarnai praktik peradilan dari masa ke masa, dan sudah tentu berpengaruh pula pada penyusunan undang-undang.
aliran legisme. Aliran ini berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang, bahwa di luar undang-undang tidak ada hukum. Yang kedua, aliran free. Aliran ini bertolak belakang dari aliran legisme. Lahirnya free pada tahun 1840 justru karena melihat kekurangan-kekurangan aliran legisme yang ternyata tak dapat memenuhi kebutuhan dan tidak dapat mengatasi persoalan-persoalan baru. Aliran free merupakan aliran bebas yang hukumnya tidak dibuat oleh badan legislatif dan menyatakan bahwa hukum terdapat di luar undang-undang. Berbeda dengan aliran legisme, di mana hukum terikat sekali pada undang-undang, maka hakim dalam free bebas menentukan atau menciptakan hukum dengan melaksanakan undang-undang atau tidak. Yang C, aliran recfinding atau penemuan hukum. Dalam perkembangannya lebih lanjut, pada dewasa ini pandangan-pandangan terdapat hukum ada perubahan-perubahan karena yang pertama, hukum itu harus berdasarkan asas keadilan masyarakat yang terus berkembang. Yang kedua, ternyata pembuat undang-undang tidak dapat mengetahui kecepatan gerak masyarakat atau proses perkembangan sosial sehingga penyusunan undang-undang selalu ketinggalan. Yang ketiga, undang-undang tidak dapat menyelesaikan tiap masalah yang timbul. Undang-undang tidak dapat terinci atau mendetail, melainkan hanya memberikan argumen atau pedoman umum saja. Yang keempat, undang-undang tidak dapat sempurna. Kadang-kadang dipergunakan istilah-istilah yang kabur dan hakim harus memberikan makna yang lebih jauh dengan cara memberi penafsiran. Yang kelima, undang-undang tidak dapat lengkap dan tidak dapat mencakup. Terbentuknya hukum. Terbentuknya hukum itu dimulai dari kebiasaan yang mudah dirasakan sebagai kewajiban untuk bersikap tindak yang demikian itu, dan kemudian mendapat sanksi apabila tidak melakukan apa yang telah ditentukan oleh kebiasaan tersebut. Dalam kaidah hukum ini dinamakan hukum kebiasaan, yang akhirnya merupakan hukum bagi masyarakat. Bila kebiasaan tersebut menjadi tradisi yang turun-temurun dan akhirnya menjadi adat, bila dalam adat ini dijatuhkan sanksi apabila dilanggar, maka lahirlah hukum adat. Dengan versi yang lebih khas, hukum di Indonesia tumbuh dari kebiasaan dalam masyarakat yang dikenal sebagai hukum adat. Namun hukum ini terbatas pada hukum perdata khususnya bagi golongan warga negara asli atau bumi putra. Penafsiran hukum. Penafsiran atau interpretasi peraturan undang-undang ialah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang dikehendaki serta yang dimaksud oleh pembuat undang-undang. Dalam pengertian subjek, apabila ditafsirkan seperti yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang. Dalam pengertian objektif, apabila penafsirannya lepas daripada pendapat pembuat undang-undang dan sesuai dengan adat bahasa sehari-hari. Penafsiran gramatikal atau tata bahasa. Penafsiran gramatikal atau talkunding adalah penafsiran menurut tata bahasa atau kata-kata. Penafsiran historis. Penafsiran cara ini adalah meneliti sejarah daripada undang-undang yang bersangkutan. Penafsiran sistematis. Penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan yang bersangkutan atau pada perundang-undangan hukum lainnya, atau membaca penjelasan suatu perundang-undangan sehingga kita mengerti apa yang dimaksud. Penafsiran sosiologis. Penafsiran yang disesuaikan dengan keadaan masyarakat. Penafsiran otentik. Penafsiran ini dilakukan oleh pembuat undang-undang itu sendiri atau oleh instansi yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan tidak boleh oleh siapapun dan pihak manapun. Penafsiran perbandingan. Penafsiran dengan membandingkan antara hukum lama dengan hukum positif yang berlaku saat ini, antara hukum nasional dengan hukum asing dan hukum kolonial. Penafsiran hukum. Macam-macam cara penafsiran. Penafsiran atau interpretasi peraturan
undang-undang ialah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam perundang-undangan sesuai dengan yang dikehendaki serta yang dimaksud oleh pembuat undang-undang. Untuk ini adalah beberapa cara dan metode. Yang pertama, cara penafsiran. Dalam pengertian subjektif dan objektif. Dalam pengertian subjektif, apabila ditafsirkan seperti yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang. Dalam pengertian objektif, apabila penafsirannya lepas daripada pendapat pembuat undang-undang dan sesuai dengan adat bahasa sehari-hari. B. Dalam pengertian sempit dan luas. Dalam pengertian sempit atau restriktif, yakni apabila dalil yang ditafsirkan diberi pengertian yang sangat dibatasi. Misalnya mata uang. Pasal 1759 KHU Perdata. Pengertiannya hanya mata uang saja. Dalam pengertian secara luas atau ekstensif, ialah apabila dalil yang ditafsirkan diberi pengertian seluasnya. Contoh, pasal 1759 KHU Perdata alinea kedua tentang mata uang juga diartikan uang kertas. Yang dimaksud penafsiran dalam arti luas adalah penafsiran analogis. Dilihat dari sumbernya, penafsiran dalam arti dapat bersifat yang pertama otentik, ialah penafsiran seperti yang diberikan oleh pembuat undang-undang, seperti yang sudah dilampirkan di undang-undang sebagai penjelasan. Yang kedua, doktrinarir atau ilmiah, ialah penafsiran yang dapat dalam buku-buku dan lain-lain hasil karya para ahli. Hukum penafsiran yang bersumber dari hamim atau peradilan hanya mengikat pihak-pihak yang bersangkutan dan berlaku bagi kasus-kasus tertentu, atau pasal 1917 ayat 1 KHU Perdata. Yang kedua itu yang B, metode penafsiran. Yang pertama, macam-macam metode penafsiran. Di dalam ilmu hukum, metode penafsiran adalah penafsiran menurut tata bahasa dan arti kata istilah. Yang B, sejarah atau historis interpretif, yang meliputi penafsiran sejarah hukum dan penafsiran secara pembuatan undang-undang. Yang C, sistem dari peraturan atau undang-undang yang bersangkutan. Yang D, keadaan masyarakat. Yang E, otentik. Yang F, perbandingan. Yang kedua, cara penerapan metode-metode penafsiran. Pembuat undang-undang tidak menetapkan suatu sistem yang harus disajikan pedoman bagi hakim dalam penafsiran undang-undang. Dalam melaksanakan penafsiran peraturan perundang-undangan, pertama-tama selalu dilakukan penafsiran gramatikal, karena pada hakikatnya untuk memahami teks perundang-undangan harus dimengerti lebih dahulu kata-katanya. Sedapat mungkin semua metode penafsiran supaya dilakukan agar didapat makna-makna yang tepat. Apabila semua metode tidak menghasilkan makna yang sama, maka wajib diambil metode penafsiran yang membawa keadilan setinggi-tingginya. Karena keadilan itulah yang diambil sasaran pembuat undang-undang pada waktu mewujudkan undang-undang yang bersangkutan. C. Penjelasan tentang berbagai macam metode penafsiran. Macam-macam metode penafsiran ialah A. Penafsiran gramatikal atau tata bahasa. B. Penafsiran historis. C. Penafsiran sistematis. D. Penafsiran sosiologis. E. Penafsiran otentik. F. Penafsiran perbandingan. A. Penafsiran gramatikal. Penafsiran gramatikal atau talkunding adalah penafsiran menurut tata bahasa atau kata-kata. Kata-kata dan bahasa merupakan alat pembuat undang-undang untuk menyatakan maksud dan kehendaknya. Kata-kata itu harus singkat dan jelas. Hakim harus menafsirkan kata-kata di dalam undang-undang yang bersangkutan. Ia harus mencari kata-kata itu dalam kamus atau minta penjelasan-penjelasan dari para ahli bahasa, misalnya mencari sejarah penggunaan kata-kata tersebut. Di samping arti kata-kata itu sendiri, dalam enavisaran kata-kata itu harus dihubungkan pula dengan susunan kalimat-kalimat dan dengan peraturan-peraturan. Pada hakikatnya, penafsiran mengenai arti kata hanya merupakan penafsiran yang pertama saja dan harus dilanjutkan dengan cara penafsiran yang lain. B. Penafsiran historis atau sejarah. Penafsiran cara ini adalah meneliti sejarah daripada undang-undang yang bersangkutan.
Tiap ketentuan perundang-undangan tentu mempunyai sejarah dan dari sejarah perundang-undangan hakim mengetahui maksud dari pembuatan. Penafsiran historis ini dapat dua macam. Yang pertama, Vokema Andre membagi penafsiran ini dalam dua bentuk. Penafsiran asal-usul ialah asal-usul sampai timbulnya undang-undang yang baru. Yang kedua, penafsiran menurut sejarah pembuatan undang-undang. Yang kedua, Van Bamelen membedakan pengertian ini dengan dua istilah. Yang pertama, historis interpretif untuk penafsiran asal-usul. Yang kedua, penafsiran legislatif untuk wet historis interpretatif. Yang lazim penafsiran historis dibagi dalam yang pertama, penafsiran menurut sejarah pembuatan undang-undang. Yang kedua, penafsiran menurut sejarah hukum 9 rek historis interpretif. Yang C, penafsiran sistematis. Ialah suatu penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lainnya dalam suatu perundang-undangan yang bersangkutan atau pada perundang-undangan lainnya. Yang D, penafsiran sosiologis, penafsiran teologis. Ialah penafsiran yang disesuaikan dengan keadaan masyarakat. Yang E, penafsiran otentik. Penafsiran otentik atau penafsiran secara resmi atau autentik interpretif atau official ialah penafsiran secara resmi. Penafsiran ini dilakukan oleh pembuat undang-undang itu sendiri atau oleh instansi yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan tidak boleh oleh siapapun dan pihak manapun. Yang D, penafsiran sosiologis, penafsiran teologis. Yang F, penafsiran perbandingan. Ialah suatu penafsiran dengan membandingkan antara hukum lain dengan hukum positif yang berlaku pada saat ini antara hukum nasional dengan hukum asing dan hukum kolonial. Dalam penafsiran perbandingan akan terlihat antara lain yang pertama, hukum lama dengan hukum positif yang berlaku pada saat ini. Yang kedua, hukum nasional sendiri dengan hukum asing. Yang ketiga, hukum kolonial peninggalan penjajah. Pengisian kekosongan hukum. Yang pertama, pendahuluan. Pekerjaan pembuatan undang-undang mempunyai dua aspek, yaitu yang pertama, pembuat undang-undang hanya menetapkan peraturan umum saja. Pertimbangan tentang hal-hal yang konkret diserahkan kepada hakim. Yang kedua, pembuat undang-undang selalu ketinggalan dengan kejadian-kejadian sosial yang timbul kemudian di dalam masyarakat. Maka hakim sering menambah undang-undang itu. Yang B, konstruksi hukum atau penafsiran logis. Penafsiran analogis adalah penafsiran daripada suatu peraturan hukum dengan memberi ibarat atau kias pada kata-kata tersebut sesuai dengan asas hukumnya, sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak dapat dimaksudkan lalu dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut. Misalnya, menyambung aliran listrik dianggap sama dengan mengambil aliran listrik. Beberapa contoh tentang menggunakan undang-undang secara analogi ialah yang pertama, ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perjualbelian tukar-menukar seperti yang ditegaskan oleh pasal 1546 KHU Perdata. Yang B, ketentuan tentang kedudukan. Seseorang yang dibawa pengampunan atau kurtel diambil pula dari ketentuan mengenai perwakilan seperti yang ditegaskan oleh pasal 452 ayat 3 KHU Perdata. Yang C, menggunakan undang-undang secara analogis terhadap pasal 1576 ayat 1 KHU Perdata tentang pengertian Kopbridgenhuur. Maksudnya dengan dijual barang yang dalam perjanjian sewa-menyewa itu tidak gugur. D, pengertian perjanjian kredit atau pinjam-meminjam uang antara nasabah dengan bank. Berkembang pesat sekali pada masyarakat modern, sedang secara tegas pengaturan perjanjian kredit tidak banyak mengaturkan dalam Undang-Undang Pokok Perbankan atau Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967. Yang C, penghalusan hukum. Penghalusan hukum ialah
memperlakukan hukum sedemikian rupa atau secara halus sehingga seolah-olah tidak ada pihak yang disalahkan. Sifat daripada penghalusan hukum adalah tidak mencari kesalahan daripada pihak, dan apabila satu pihak disalahkan maka akan timbul ketegangan. D. Argumen contrario atau pengungkapan secara berlawan. Penafsiran contrario adalah penafsiran undang-undang yang didasarkan atas pikiran, artinya berlawanan pengertian antara soal yang dihadapi dengan soal yang diatur dalam suatu pasal dalam undang-undang. Penafsiran contraria bertolak belakang dengan penafsiran analogis, yang juga merupakan suatu konstruksi hukum dengan maksud untuk mengisi kekosongan dalam sistem undang-undang. Sumber-sumber hukum. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan-aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. 4. B. 4 macam sumber hukum. A. Sumber hukum dalam arti historis. Tempat kita dapat menemukan hukumnya dalam sejarah dari segi historis. B. Sumber hukum dalam arti sosiologis, merupakan faktor-faktor yang menentukan isi hukum positif seperti misalnya agama, pandangan agama. C. Sumber hukum dalam arti filosofis, kekuatan mengikat dari kaidah hukum bukan semata-mata didasarkan pada kekuatan yang bersifat memaksa, tetapi karena kebanyakan orang didorong oleh alasan kesulitan atau kepercayaan. D. Sumber hukum dalam arti formil, sumber dilihat dari cara terjadinya hukum positif merupakan fakta yang menimbulkan hukum yang berlaku yang mengikat hakim dan penduduk. C. Undang-undang. Undang-undang merupakan sumber hukum formal di samping kebiasaan traktat, jurisprudensis, dan doktrin. A. Undang-undang dalam arti formul dan material. Undang-undang dalam arti formil adalah keputusan pengusaha yang diberi nama undang-undang yang dilihat dari segi bentuknya. B. Undang-undang dalam arti material. Yang dimaksud dengan undang-undang material adalah penetapan. B. Tata jenjang atau hierarki perundang-undangan. Jenjang perundang-undangan adalah urutan-urutan mengenai tingkat dan derajat daripada undang-undang yang bersangkutan dengan mengikat badan yang berwenang dengan yang membuatnya, dan masalah-masalah yang berwenang yang membuatnya, dan masalah-masalah yang diaturnya. C. Kekuatan dan kekuasaan berlakunya undang-undang. Yang dimaksud dengan kekuatan berlakunya undang-undang ialah kekuatan mengikat antara undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan kekuasaan berlakunya undang-undang terhadap lingkungannya. Hak menguji. Hak menguji atau Toetsingsrecht adalah suatu hak untuk menguji apakah suatu peraturan perundang-undangan berlarian atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya atau tidak, terutama dengan Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang Dasar 1945. Penggolongan dan klarifikasi hukum. Hukum tertulis meliputi hukum undang-undang, hukum perjanjian antara negara, dan sebagian kecil hukum adat. Yang B. Hukum tak tertulis meliputi hukum kebiasaan, sebagian besar hukum adat, hukum jurisprudensi, hukum ilmu, dan hukum revolusi. Penggolongan klarifikasi yang lazim dipergunakan didasarkan pada yang pertama berdasarkan sumbernya. A. Hukum undang-undang ialah hukum yang tercantum dalam peraturan-peraturan perundang-undangan. B. Hukum traktat ialah hukum yang ditetapkan oleh negara-negara yang bersama-sama mengadakan suatu perjanjian atau traktat. Yang C. Hukum adat ialah hukum yang terletak dalam peraturan kebiasaan atau suatu peraturan adat istiadat dan mendapat perhatian dari pengusaha masyarakat. D. Hukum jurisprudensi ialah hukum yang terbentuk karena hakim. E. Hukum ilmu, yaitu hukum yang sebetulnya saran-saran yang dibuat oleh para ahli hukum dan berkuasa dalam pergaulan hukum.
2. Berdasarkan daerah kekuasaannya. Yang pertama, hukum nasional ialah hukum yang hanya berlaku dalam wilayah negara tertentu. Yang kedua, hukum internasional, yaitu hukum yang berlaku di wilayah berbagai negara. Yang ketiga, hukum asing ialah hukum yang berlaku di negara lain. C. Berdasarkan kekuatan berlakunya. A. Hukum paksa atau hukum yang bersifat memaksa ialah hukum yang dalam keadaan konkret harus ditaati, yang dalam keadaan bagaimanapun juga. B. Hukum tambahan atau bersifat mengatur atau menambah adalah hukum yang dalam keadaan konkret dapat dikesampaikan oleh perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak. 4. Berdasarkan isinya. Yang pertama, hukum publik adalah hukum yang mengatur tiap-tiap hubungan atau alat-alat negara sebagai pendukung kekuasaan pengusaha di suatu pihak dengan warga negara pada umumnya. Di lain pihak atau setiap hukum yang hubungannya di antara negara dan alat-alat perlengkapan. Yang kedua, hukum negara dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, hukum negara dalam arti sempit. Yang kedua, hukum tata usaha negara atau hukum administrasi negara. 5. Berdasarkan fungsi dan pemeliharaannya. Yang pertama, hukum material. Hukum yang mengatur isi perundang-undangan antara kedua belah pihak atau yang menerangkan perbuatan mana yang dapat dihukum dan hukuman apa yang dapat dijatuhkan. Yang kedua, hukum formil ialah hukum yang menunjuk cara menjalankan. Misalnya, dalam hal perselisihan hukum formil menunjuk cara menyelesaikan perkara itu di muka hakim. Yang keenam, hukum berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya hukum dibagi dalam yang pertama, hukum objektif ialah hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenai orang atau golongan tertentu. B. Hukum subjektif ialah hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seorang tertentu atau lebih. 8. Hukum berdasarkan waktu berlakunya. Yang pertama, ius constitutum ialah hukum positif yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Yang B. Ius constituendum ialah hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Yang C. Hukum asasi atau hukum alam ialah hukum yang berlaku di mana saja, kapan saja, dan untuk siapa saja atau segala bangsa di dunia. C. Perbedaan antara beberapa macam hukum pidana. A. Dari segi isinya, hukum perdata, hukum pidana. B. Dari segi pelaksanaan. Yang pertama, pelanggaran terhadap norma hukum perdata baru diambil tindakan oleh pengadilan setelah ada pengakuan oleh pihak yang berkepentingan yang merasa dirugikan. Yang kedua, pelanggaran terhadap norma hukum pidana. Yang ketiga, dari segi menafsirkannya. A. Hukum perdata memperolehkan untuk mengadakan macam-macam interpretasi terhadap undang-undang perdata. B. Hukum pidana hanya boleh ditafsirkan menurut arti kata dalam undang-undang pidana itu sendiri. Bagian ketiga, ilmu hukum sebagai ilmu kaidah. Kaidah hukum dan kaidah sosial. A. Kaidah sosial atau kaidah yang mengatur tingkah laku manusia. 1. Kaidah susila adalah kaidah yang paling tua dan paling asli. Juga terdapat di dalam sanubari manusia sendiri karena manusia makhluk bermoral. Yang kedua, kaidah kesopanan, ketentuan hidupnya yang timbul dari pergaulan masyarakat. Yang ketiga, kaidah agama, norma sosial yang aslinya dari Tuhan yang isinya larangan, perintah, dan ajaran. Yang keempat, kaidah hukum mempunyai sifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam pergaulan hidup di masyarakat. B. Penggolongan kaidah. Yang A. Tata kaidah dengan aspek pribadi atau kaidah agama, kaidah kesusilaan. B. Tata kaidah dengan aspek kehidupan antara pribadi atau kaidah kesopanan. Kaidah hukum. C. Hubungan antara kaidah hukum dengan kaidah dan kaidah lainnya. Yang pertama, hubungan positif, yakni hubungan yang saling memperkuat. Yang pertama, hubungan antara kaidah hukum dengan kaidah keagamaan. Yang kedua, hubungan antara kaidah hukum dengan kaidah kesusilaan. Yang ketiga, hubungan antara kaidah hukum dengan kaidah kesopanan. B. Hubungan negatif, yakni hubungan yang saling melaksanakan. D.
Persamaan antara kaidah hukum dengan kaidah lainnya. Yang pertama, maksud dari kaidah hukum dengan kaidah lainnya adalah sama, yakni melindungi kepentingan perorangan maupun umum, sehingga terdapat tata tertib dalam masyarakat. Yang kedua, antara kaidah hukum dengan kaidah kesopanan. Yang perbedaan antara kaidah hukum dengan kaidah sosial lainnya. Yang pertama, perbedaan antara kaidah hukum dengan kaidah agama dan kaidah kesusilaan dapat ditinjau dari beberapa segi seperti berikut. Yang pertama, ditinjau dari tujuan kaidah. Yang kedua, ditinjau dari sasarannya. Yang ketiga, ditinjau dari sumber sanksinya. Yang keempat, ditinjau dari kekuatan mengikatnya. Yang kelima, ditinjau dari isinya. 2. Kaidah antara kaidah hukum dengan kaidah kesopanan. 2. Kaidah antara kaidah hukum dengan kaidah kesopanan. Yang pertama, kaidah hukum memberi hak dan kewajiban. Kaidah kesopanan hanya memberi kewajiban saja. Yang B. Sanksi kaidah. Hukum dipaksakan oleh masyarakat secara resmi. Sanksi kaidah kesopanan dipaksakan oleh masyarakat secara tidak resmi. 3. Perbedaan antara kaidah kesopanan dengan kaidah agama dan kaidah kesusilaan. Yang pertama, asalnya kaidah kesopanan dari luar dari diri manusia. Kaidah agama dan kaidah kesusilaan berasal dari pribadi manusia. Yang B. Kaidah kesopanan berisi aturan yang ditinjau kepada sikap lahir manusia. Yang C. Tujuan kaidah kesopanan menerbitkan masyarakat. Kaidah agama dan kaidah kesusilaan bertujuan menyempurnakan manusia agar tidak menjadi manusia jahat. Bagian 4. Ilmu hukum sebagai ilmu pengertian. Subjek hukum. Yang pertama, subjek hukum. Subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum atau berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau siapa yang mempunyai hak dan cakap untuk bertindak dalam hukum. Yang B. Manusia sebagai subjek hukum. Yang pertama, dasar hukum. Menurut hukum yang berlaku, setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban. Yang kedua, pendapat beberapa pakar. Mengenai apa yang dimaksud dengan orang dapat dikemukakan para pakar. Yang A. Menurut Profesor J. Hardi Jawidja, SH, orang adalah merupakan pengertian terhadap manusia. B. Menurut Profesor Ekges, yang dimaksud dengan orang adalah manusia sebagai res person. 3. Pandangan hukum modern. Setiap orang atau pribadi secara asasi merupakan pendukung hak yang berlaku sama seluruh umat manusia karena mereka sama-sama merupakan makhluk Tuhan yang Maha Esa. Yang 4. Pandangan dunia. Setiap manusia atau pribadi menjadi subjek hukum sejak saat dia lahir yang berakhir dengan kematiannya. 5. Pandangan agama. Seorang manusia pribadi menjadi subjek hukum sejak benih atau pembibitan ada pada kandungan ibunya selama ia hidup dan setelah ia meninggal dunia sampai ke akhirat. Sehingga menurut hukum agama pengguguran kandungan merupakan pembunuhan anak itu dan telah dilanggar hak sebagai subjek hukum dari anak yang akan lahir. 6. Pandangan hukum di Indonesia. Yang pertama, bahwa setiap manusia atau pribadi adalah pendukung hak. Yang kedua, dalam sidang pleno tanggal 11 September 1958 oleh konstituante diterima sebagai salah satu hak asasi manusia. Yang C. Asas terhadap Undang-Undang Dasar 1945 hanya dijamin secara tegas bagi warga negara saja, tetapi dapat diperluas untuk warga negara asing sepanjang tidak merugikan kedudukan warga negara Indonesia sendiri. Yang C. Pengucilan mengenai subjek hukum. Yang pertama, anak dalam kandungan. Yang kedua, cakap hukum. Yang ketiga, binatang sebagai subjek hukum. Yang keempat, badan hukum sebagai subjek hukum. Objek hukum, segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan yang dapat menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum, oleh karenanya dapat dikuasai oleh subjek hukum. Dasar hukum, berdasarkan undang-undang yang mengatur tentang benda atau JAK yang ada pada yang pertama buku 2 KUH Perdata yang terdiri dari benda berwujud dan bergerak, benda tetap dan benda tak berwujud. B. Undang-Undang Pokok Agraria atau Undang-Undang Nomor 5 atau 1960.
C. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 atau Undang-Undang tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Yang ke D. Ordonance Nomor 100 Tahun 1939. E. Buku 2 KUHD atau Wetboek van Kophandel. Yang F. Autheurswet 1912 Stadblad tahun 1912 nomor 600. Pembagian benda atau ZAAK. Yang pertama, benda bertumbuh atau benda berwujud, benda bergerak atau benda tidak tetap. B. Benda tidak bergerak atau benda tetap. Yang kedua, benda yang tak bertumbuh atau benda tak berwujud. Manusia sebagai objek hukum. Zaman pendukung atau yang kedua, pandangan hukum modern. Yang ketiga, pandangan agama. Peristiwa hukum, suatu kejadian biasa dalam kehidupan sehari-hari yang akibatnya diatur oleh hukum. Macam-macam peristiwa hukum. Yang pertama, peristiwa menurut hukum dan peristiwa melanggar hukum. Contohnya kelahiran, kematian, pendukung, tanah, pencemaran laut, lingkungan hidup, jual beli, sewa, menyewa, dan lain-lain. Yang kedua, peristiwa hukum tunggal dan peristiwa hukum majemuk. Yang ketiga, peristiwa hukum sepintas dan peristiwa terus-menerus. Yang keempat, peristiwa hukum positif dan peristiwa hukum negatif. Hubungan hukum yang A. Beberapa pengertian. Hubungan hukum ialah beberapa pengertian. Hubungan hukum ialah hubungan antara dua orang atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan hukum ini, hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Barang siapa yang mengganggu atau tidak mengindahkan hubungan ini, maka dapat oleh hukum untuk menghormatinya. Misalnya, hubungan hukum yang diatur oleh hukum ialah pasal 1457 KUH Perdata tentang perikata yang timbul karena adanya suatu perjanjian. B. Segi hubungan hukum. Tiap hubungan hukum mempunyai dua segi, yaitu yang pertama, bevoegdheid atau kewenangan yang disebut hak, dan kedua, plicht atau kewajiban adalah segi pasif daripada hubungan hukum. Hak dan kewajiban ini kedua-duanya timbul dari satu peristiwa hukum atau misalnya jual beli. Dari satu pasal hukum objektif atau pasal 1474 KUH Perdata pun lenyapnya hak dan kewajiban juga bersamaan. Contoh, pasal 1763 KUH Perdata, seorang kreditur berhak menagih debitur sejumlah uang yang dipinjamkan, sedangkan si debitur wajib melunasi jumlah utangnya itu. Maka wewenang kreditur dan kewajiban di debitur tersebut di atas secara bersamaan menjadi lenyap. C. Unsur-unsur hubungan hukum. Hubungan hukum memiliki 3 unsur sebagai berikut. Adanya orang-orang yang hak atau kewajibannya saling berhadapan. Contohnya, menjual rumah kepada B. Yang A wajib menyerahkan rumahnya kepada B, berhak meminta pembayaran kepada B. Yang B wajib membayar kepada A, dan yang berhak meminta rumah A setelah dibayar. Yang C. Syarat-syarat daripada hubungan hukum. Adanya dasar hukum ialah peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum itu, dan timbulnya peristiwa hukum. Contohnya, A. B mengadakan perjanjian jual beli rumah. Yang D. Macam atau jenis hubungan hukum. Hubungan hukum itu ada 3 macam, ialah yang pertama, hubungan hukum yang bersegi satu atau enjidik rebrik. Dalam hal hubungan hukum yang bersegi satu, hanya satu pihak yang berwenang, pihak lain hanya berkewajiban. Jadi, dalam hubungan hukum yang bersegi satu ini hanya ada satu pihak saja, berupa memberikan sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, pasal 1234 KUH Perdata. Yang kedua, hubungan hukum berisi 2 atau twice zidek. Yang ketiga, hubungan antara satu subjek hukum dengan semua subjek hukum lainnya. A. Beberapa pengertian.
mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lainnya, antara orang dengan masyarakat atau orang masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya, yang akan menimbulkan kekuasaan atau kewenangan dan kewajiban. Yang B, teori tentang hak. Yang pertama, teori menganggap hak sebagai kepentingan yang terlindung atau belangan teori dari Rudolf van Jering. Teori ini merumuskan bahwa hak ini merupakan sesuatu yang penting bagi yang bersangkutan yang dilindungi oleh hukum. Yang kedua, teori yang menganggap hak sebagai kehendak yang berlengkapi dengan kekuatan atau Will-Smith theory atau Berhet-Winsek. Teori ini mengatakan bahwa hak itu adalah suatu kehendak yang diperlengkapi dengan kekuatan yang oleh tata tertib hukum diberikan kepada yang bersangkutan. Yang ketiga, di samping kedua teori tersebut, masih terdapat teori gabungan, mencoba mempersatukan unsur-unsur kehendak dan kepentingan dalam pengertian dari hak. Macam-macam hak. Yang pertama, hak mutlak. Hak mutlak ialah setiap kekuasaan mutlak yang oleh hukum diberikan kepada subjek hukum untuk berbuat sesuatu atau bertindak akan memperhatikan kepentingannya. Yang kedua, hak relatif. Hak relatif adalah setiap kekuasaan atau kewenangan yang oleh hukum diberikan kepada subjek hukum lain atau tertentu supaya ia berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu, atau memberi sesuatu. Yang pertama, hak publik relatif. Yang kedua, hak keluarga relatif. Pembuatan hukum, bukan pembuatan hukum dan akibat hukum. Yang pertama, pembuatan hukum. Pembuatan hukum adalah setiap pembuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban, dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Yang kedua, perbuatan yang dilarang oleh hukum. Suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada orang lain dan mewajibkan si pelaku atau pembuat bermasalah untuk mengganti kerugian yang menimbulkannya. Yang C, akibat hukum. Akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Masyarakat hukum. Yang pertama, batasan masyarakat hukum. Sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah tertentu di mana di dalam sekelompok tersebut berlaku suatu rangkaian peraturan yang menjadi tingkah laku bagi setiap kelompok dan pergaulan hidup mereka. Yang B, pembentukan kelompok. Kelompok tersebut terjadi karena kodrat manusia itu sendiri sebagai makhluk sosial yang selalu ingin hidup berkelompok. Yang C, faktor-faktor yang mendorong untuk bermasyarakat. Yang pertama, kebutuhan biologis. Yang kedua, permasalahan nasib. Yang ketiga, permasalahan kepentingan. Yang keempat, permasalahan ideologi. Yang kelima, persamaan tujuan. D, macam-macam bentuk masyarakat hukum. Masyarakat teratur, yaitu masyarakat yang diatur dengan tujuan tertentu. B, masyarakat teratur terjadi dengan sendirinya. C, masyarakat yang terjadi dengan sendirinya tanpa dibentuk. Antropologi hukum. Pengertian antropologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari pola-pola sangka. Antropologi hukum. Pengertian antropologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaiannya pada masyarakat sederhana maupun masyarakat yang sedang mengalami proses perkembangan dan pembangunan. Yang B, antropologi dan hukum merupakan ilmu pengetahuan yang jauh sekali jangkauannya, ialah mengekspresikan kehidupan manusia dalam loyalitasnya sehingga segala segi kehidupan dibicarakan. Sosiologi hukum. Yang pertama, pengertian. Suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dan gejala-gejala lainnya. Yang B, objek atau sarana sosiologi hukum mempelajari pengorganisasian sosiologi dan dari hukum. Objek sasarannya ialah badan-badan yang terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan hukum seperti pembuatan undang-undang, pengadilan polisi, dan sebagainya. Sosiologi hukum perundang-undangan akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbeda dengan studi hukum normatif, melainkan diajukannya pertanyaan-pertanyaan yang karakteristik, misalnya, seberapa besar efektifnya daripada peraturan hukum tertentu. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi efektif peraturan hukum tertentu?
Apakah sebabnya orang taat terhadap hukum kelompok mana yang diuntungkan dan dirugikan oleh undang-undang yang dikeluarkan? Sejauh mana kebenaran hukum melindungi pekerja dan sebagainya. Yang psikologi hukum, pengertian psikologi hukum adalah suatu cabang pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan dari perkembangan manusia. Psikologi adalah ilmu pengetahuan tentang perilaku manusia atau human behavior. Maka dalam kaitannya dengan studi hukum, ia akan melihat hukum sebagai salah satu dari pencerminan perilaku manusia. Suatu kenyataan bahwa salah satu yang menonjol pada hukum, terutama pada hukum modern, adalah penggunaannya secara sadar sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan yang dikehendaki. Dengan demikian, sadar atau tidak, hukum telah memasuki bidang psikologi, terutama psikologi sosial. Sejarah hukum Jakarta 1 sampai dengan 3 April 1975, Menteri Kehakiman menyatakan antara lain bahwa tidak tahu jadi pembincangan sejarah hukum mempunyai arti penting dalam rangka pembinaan hukum nasional. Oleh karena usaha pembinaan hukum tidak saja memerlukan bahan-bahan tentang perkembangan hukum masa kini saja, akan tetapi juga bahan-bahan mengenai perkembangan hukum dari masa lampau. Yang pertama, sejarah hukum dapat memberikan pandangan yang luas bagi kalangan hukum. Hukum tak akan mungkin berdiri sendiri karena senantiasa dipengaruhi oleh aspek-aspek kehidupan lain dan juga mempengaruhinya. Hukum merupakan hasil perkembangan dari salah satu aspek kehidupan manusia. Hukum masa kini merupakan hasil perkembangan dari hukum masa lampau, dan hukum masa kini merupakan dasar bagi hukum masa yang akan datang. Sejarah hukum akan dapat melengkapi pengetahuan kalangan hukum mengenai hal-hal tersebut. Yang kedua, hukum sebagai kaidah merupakan patokan perikelakuan atau sikap tindak yang sepantasnya. Perbandingan hukum juga mempunyai fungsi penting dalam rangka penyempurnaan, pembinaan, dan pembentukan hukum nasional. Dengan mendalami ilmu pengetahuan perbandingan hukum, kita dapat mengetahui hukum secara lebih luas dan mendapatkan pandangan jauh ke muka, sehingga lewat perbandingan hukum akan membentuk legal planners atau ahli-ahli perencanaan hukum yang semakin dirasakan kebutuhannya. Bahwa tidak mungkin ada suatu sistem hukum yang sempurna dan berlaku secara universal. Ditinjau dari segi lainnya, perbandingan hukum mempunyai berbagai arti, antara lain dari segi arti kata perbandingan itu sendiri, maka perandangan hukum berasal dari kata banding, membandingkan. Membanding-bandingkan adalah mencari persamaan dan perbedaan dari berbagai objek atau dua atau lebih. Dan dalam hal ini yang dibandingkan adalah hukumnya. Yang B, dari segi permasalahannya, perbandingan hukum dapat dibagi dalam perbandingan hukum umum ialah suatu ilmu pengetahuan yang membanding-bandingkan hukum dari berbagai negara, golongan warga negara pada zaman tertentu secara keseluruhan. Atau sistem konsepsi sumber-sumbernya, perbandingan hukum khusus yaitu yang membanding-bandingkan lembaga-lembaga hukum tertentu dari berbagai negara, daerah, dan berbagai golongan warga pada suatu zaman tentu, misalnya abad 20. Sekian dari rangkuman buku PIH Pengantar Ilmu Hukum. Sekian dan terima kasih.